korupsi yang hampir mendarah daging di negeri ini. Salah satunya dengan cara mempersiapkan para generasi muda yang handal, jujur, berani, bertakwa, dan juga yang mengedepankan moral di dalam segi kehidupan. Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mencoba memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN untuk tingkat SD dan SMP. Sebagai bentuk pengimplementasian instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN bagi sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Nah, prosesnya itu adalah dari kementerian ada satu tim yang menggodok konsep bekerja sama dengan pusat kurikulum dengan dari KPK, itu menggodok suatu modul ya yang intinya kontennya itu sekitar bagaimana menanamkan nilai-nilai itu baik di tingkat pendidiknya, gurunya maupun sampai pada tingkat siswanya. Guna memaksimalkan pengintegrasian tersebut, Dirjen Pendidikan Dasar pun melakukan pembinaan kewarganegaraan kepada pejabat dinas kabupaten kota, pengawas, kepala sekolah maupun guru PPKN tingkat SD dan SMP. Melalui diseminasi model pengintegrasian pendidikan anti korupsi atau PAK pada mata pelajaran PPKN SD dan SMP. Untuk wilayah pertama diseminasi digelar di Sumedang, Jawa Barat sejak tanggal 13 Mei hingga 16 Mei 2015 dengan melibatkan 102 peserta dari 6 kabupaten, yaitu Bandung, Sumedang, Majalengka, Garut, Tasikmalaya, dan Indramayu. Secara resmi diseminasi model pengintegrasian pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran PPKN SD dan SMP ini dibuka langsung oleh Kepala Bagian Umum Setditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Andes Negus Siregar, MSI. Secara resmi dan kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, kegiatan ini pun diapresiasi oleh Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, Dr. Andes H. MM Hendrawan, MPD. Kami menyambut dan mendukung secara penuh bahwa salah satu bentuk anti terhadap korupsi harus dipersiapkan sejak dini. Sejumlah pakar dunia pendidikan pun memberikan pemahaman tentang pengintegrasian pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran PPKN SD dan SMP. Ketua Tim Materi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Arni Fajar, MPD,
memberikan pengantar tentang kondisi bangsa Indonesia yang carut-marut akibat kejahatan korupsi yang merajalela di bumi pertiwi ini. Yang dilakukan sekarang, saya tekankan bahwa ini adalah upaya kita di dunia pendidikan yang melihat, menyaksikan ketika korupsi itu merajalela, ya kita lakukan secara preventif. Pencegahannya dengan cara apa? Dengan cara membimbing, mendidikkan, mengarahkan, memberi contoh kepada peserta didik yang mereka ajarkan. Meski materi yang diberikan kepada para peserta tergolong singkat dan padat, namun materi yang disampaikannya diharapkan dapat memberikan literasi atau gambaran kepada peserta tentang korupsi. Tim materi yang diwakili oleh Dr. Haji Ahmad Husin MPD juga menyampaikan materi dengan topik korupsi dalam perspektif pendidikan. Menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam cara pandang dunia pendidikan. Korupsi dalam pandangan pendidikan itu kan sebagai suatu sikap, sebagai suatu tindakan. Kenapa sikap dan tindakan ini terjadi? Nah, ini yang ingin dicoba dipahami oleh orang pendidikan, dan setelah dipahami kita bisa melakukan upaya-upaya kalau begitu halnya ke depan agar sikap koruptif itu tidak terjadi lagi. Upaya apa yang harus dilakukan? Sementara itu, Dr. Andes Supandi MPD dan Dr. Andes Sadar MM memberikan materi tentang pemahaman pentingnya pembinaan pendidikan anti korupsi melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Teknik dari penerapan itu melalui proses pembelajaran. Nah, melalui proses pembelajaran diwujudkan dalam bentuk RPP yang akhirnya disampaikan model-model pembelajaran yang terkait dengan pendidikan anti korupsi di dalam kelas. Diharapkan melalui proses pembelajaran menanamkan nilai-nilai kepada anak didik itu, anak-anak itu memiliki nilai-nilai yang kuat pada dirinya sehingga menjadi pedoman di dalam kehidupan kelak. Selain itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang juga diwakili oleh fungsional pendidikannya, Rian H. Utama, juga menjabarkan proses seorang koruptor. Dalam hal ini, komite sekolah, kemudian orang tua murid, itu juga mesti dilibatkan, mesti diberikan pemahaman nilai-nilai anti korupsi kepada mereka. Untuk itu penting sekolah bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat kita untuk bersama-sama mempunyai komitmen dalam hal membangun sekolah berbudaya integritas. Karena nanti
dari ketiga hal ini yang akan muncul adalah yang paling penting adalah bagaimana membangun keteladanan. Dengan demikian, pendidikan menjadi hal yang utama dan pertama yang berperan aktif di dalam pencegahan korupsi. Dari semua pemaparan tersebut, para peserta merumuskan kembali apa saja yang nantinya dapat dilaksanakan di sekolah maupun di dinas kabupaten kota terkait PAK ini. Tujuannya tak lain agar para peserta lebih memahami benar materi yang diterimanya. Peserta kali ini diberikan bantuan untuk kantin kejujuran. Sebagai aksi nyata dalam pengimplementasian PAK di setiap sekolah, Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud juga memberikan dana bantuan sebesar 10 juta rupiah yang akan dikirim ke rekening setiap sekolah peserta untuk membuat dan mengembangkan kantin kejujuran sekolah. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun akan senantiasa memonitoring pelaksanaan kantin kejujuran sekolah tersebut. Sekolah dasar merupakan anak bangsa yang baru tumbuh dan baru kenal perilaku. Karena kita dalam arti membenahi bagaimana harapan kita terhadap lulusan ke depan. Semoga ini tidak hanya berlangsung sekarang, ada tindak lanjut di masa depan. Mudah-mudahan anak-anak didik kita di masa yang akan menjadi generasi yang betul-betul anti korupsi. 10 tahun, 20 tahun ke depan anak-anak bangsa yang sekarang mengenal pendidikan anti korupsi bisa melaksanakan dan bisa mencegah korupsi tidak merajalela di dunia Indonesia ini. Meneropong mereka yang ada di garis terdepan, menelusuri kehidupan keseharian mereka. Bagaimana aparat kita menjaga kedaulatan wilayah RI